Oke. Nah, mana tadi teks. Ini dia. Oke. Oke. Aspek, ada level. Ya. Kita ingat-ingat dulu ada dua hal yang kita perbincangkan, aspek dan level kompetensi literasi membaca. Nah, coba. Nah, yang pertama aspek dulu ya Bapak Ibu ya. Aspek kompetensi literasi membaca AKMI itu ada 3. Kita ingat-ingat dulu ya. Ini penting banget. Beneran deh saya. Nanti habis selesai BIMTEK ini ya, habis selesai pelatihan ini, hari Jumat itu Bapak Ibu lebih pintar daripada saya. Karena saya taunya literasi membaca, Bapak Ibu menguasai 4 literasi. Jadi Bapak Ibu jauh-jauh lebih hebat nanti daripada saya ya. Wah, luar biasa memang Bapak Ibu guru ini. Yuk, kita ke sini dulu. Aspek kompetensi literasi membaca AKMI ya. Aspeknya ada 3. Yang pertama, menemukan dan mengakses. Ya. Apa yang ditemukan? Apa yang diakses? Menemukan informasi tersurat dalam teks. Tersurat itu bahasa lainnya eksplisit ya Ibu-ibu, Bapak Ibu ya. Jadi ketok, aduh saya keluar Jawanya lagi. Kelihatan. Informasi itu ada di dalam teks. Misalnya kalau teks sastra itu kan jelas, karakternya siapa jelas. Kan? Kita baca berita tentang G20 kemarin. Ya, Pak Jokowi memberikan sambutan di G20. Nah, udah jelas kan? Siapakah yang memberikan sambutan? Pak Jokowi. Nah, itu jelas. Itulah yang disebut menemukan informasi tersurat. Yang kedua, memilih informasi yang relevan di dalam teks. Aspek berikutnya, aspek kedua adalah menginterpretasi dan mengintegrasi. Menginterpretasi informasi tersirat di dalam teks dan menyusun simpulan dan membuat koneksi teks. Kemudian yang ketiga ada mengevaluasi dan merefleksi. Menilai kualitas kredibilitas konten pada teks dan merefleksi isi teks dikaitkan dengan pengalaman hidup. Kalau Bapak Ibu lihat, aspeknya dari atas ke bawah itu semakin tinggi, merefleksikan kompetensi yang semakin tinggi apa semakin rendah? Dari atas ke bawah. Ya, saya ulang ya. Jika kita membaca teks, terus kita menggunakan 3 aspek ini, aspek yang ada di atas sampai ke bawah ini menunjukkan kompetensi membaca kita yang semakin tinggi atau justru semakin rendah? Semakin tinggi. Karena kalau yang di atas kan kita cuma bisa menemukan sama mengakses informasi tok, ya. Hanya bisa menemukan informasi tok. Hanya bisa memilih informasi yang relevan aja. Tapi kita nggak bisa menginterpretasikan. Kita nggak bisa membuat kesimpulan apa yang sudah kita baca. Nah, makanya yang kedua, aspek yang kedua ini lebih tinggi. Aspek yang ketiga lebih tinggi lagi. Karena dari teks tersebut, kita bisa menilai teksnya ini benar apa salah sih. Teksnya ini, saya bisa nggak sih ambil pesan dari teks ini yang saya aplikasikan dalam kehidupan saya misalnya. Nah, oke, itu aspek ya. Menemukan, mengakses, menginterpretasi, mengintegrasi, mengevaluasi, dan merefleksi. Oke, lanjut. Nah, ini level. Nah, sekarang level. Kalau level kompetensi literasi membaca AKMI itu dibagi 3, Bapak Ibu. L1, L2, L3. L1 itu merefleksikan atau mendeskripsikan, menemukan dan memilih informasi tersurat
yang relevan pada teks atau antar teks. Level 2, memahami informasi, menyusun simpulan, dan membuat koneksi pada teks dan antar teks. Dan level 3, menilai format penyajian, menilai kredibilitas konten, dan merefleksikan isi teks dan antar teks dikaitkan dengan pengalaman hidup. Kalau kita mundur lagi ke slide sebelumnya, L1 itu nyambungnya ke aspek yang mana, Bapak Ibu? L1 ya, nyambungnya ke aspek yang mana? Mundur banyak ya. Sebentar. Menemukan dan mengakses, Bu. Menemukan dan mengakses, Bu. Bentar Bapak Ibu. Internet saya rada nggak stabil ternyata. Ya, L1 itu nyambungnya ke aspek Menemukan dan mengakses. Menemukan dan mengakses. Oke, bagus. Ya. Kalau L2 nyambungnya ke Aspek 2. aspek 2. L2 nyambungnya ke aspek kedua. Menginterpretasi dan mengintegrasi. Sedangkan tentu saja L3 nyambungnya ke aspek yang ketiga. Sekarang saya tes dulu deh Bapak Ibu ya. Saya ada link. Saya ada link di chat. Bapak Ibu kerjakan soal sedikit aja dengan mengklik link yang ada di chat. Bisa Bapak Ibu? Bisa, Bu. Nggak bisa diklik. Nggak bisa diklik. Nggak bisa diklik, Bu. Sebentar. Tidak bisa diklik, Bu. Bentar, saya cek dulu ya di sini ya. Bisa diklik, Bu. Coba kalau link ini bisa enggak? Bisa, Bu. Nah, Bapak Ibu akan mendapati ada soal. Caranya, silakan ditarik kotaknya Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan aspek literasi membaca. Tarik aja nanti keluar skornya. Nah, ini ditarik ya, taruh mana? Ini ditarik taruh mana? Sesuaikan dengan pasangannya. Yang dari HP gimana? Disentuh aja, Bu. Ditarik.
Ya, Bapak Ibu. Belum, Bu. Bentar ya, Bu. Sudah, Bu. Dapat berapa Pak Azhar? Dapat 7 dari 10. 7 dari 10. Ada yang kebalik berarti ya. Iya, Bu, terbalik. Pasangannya masih ada yang kebalik-balik. Ada lagi yang sudah? Interpreter. Fadila, udah belum? Maisaroh, senyum-senyum dapat 100 ya? Saya mau sapa nih Bu Ira Armayanti. Sudah belum, Bu? Bu Imelda. Aida. Udah semua? Sudah, Bu. Udah. Hah? Coba kita pasangkan. Pasangannya yang benar apa, Bu, yang pertama? Menemukan dan mengakses. Ya, menemukan dan mengakses. Pasangan yang kedua adalah Refleksi, Interpretasi dan mengintegrasi. Oke. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan merefleksi. evaluasi dan merefleksi. Udah selesai ini. Oh, dapat 10. Dikerjain bareng-bareng soalnya ya. Oke. Nah, itu jangan sampai lupa. Itu penting banget ya. Tentang aspek dan level. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah mendownload bahan ajar? Belum, Bu. Belum. Jadi di LMS Bapak Ibu bisa mendownload bahan ajar. Ya, nanti dibuka-buka LMS-nya ya. Ya, Bu. Di sana ada penjelasan yang lebih komplit tentang apa sih yang dimaksud dijabarkan dari menemukan dan mengakses informasi. Ini Bapak Ibu bisa baca sendiri. Tadi garis besarnya sudah saya sampaikan. Kalau saya sudah saya rangkum di depan ya. Kalau dibaca satu-satu nanti waktu kita habis. Silahkan nanti dibuka atau nanti kalau Bapak Ibu kesulitan mendownload modulnya, nanti saya share di grup WhatsApp kita. Ya, yang jelas di LMS itu udah lengkap sekali. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi tentang mengukur level kompetensi literasi membaca. Coba ya, Bapak Ibu ya. Kalau saya punya teks ini. Ini teksnya ya. Mengenai judulnya apa ini? Teks ini judulnya apa Bapak Ibu? Bahaya sampah plastik di laut, Bu. Ya, betul Pak Azhar, bahaya sampah plastik di laut. Nah, kalau Bapak Ibu mendapatkan teks ini atau ingin menggunakan teks ini untuk dijadikan materi pembelajaran di kelas, terus kita mau bikin soal sesuai dengan level dari siswanya, ya itu bagaimana caranya? Ya, coba kita cermati dulu ya. Ini teksnya.
Terus Bapak Ibu diminta untuk membuat soal. Kalau suruh bikin soal, maka Bapak Ibu harus lihat dulu level siswanya ada di mana. Ya, kalau itu kita level siswanya ada di menemukan informasi, berarti kita meminta siswa untuk menemukan informasi yang apa, Bapak Ibu? Yang implisit apa yang eksplisit? Yang tersurat apa yang tersirat? Kalau levelnya baru Tersurat. sekedar menemukan informasi. Tersurat. Nah, tersurat. Menemukan informasi tadi kan level yang paling rendah Paling ya Bapak rendah. Ibu ya. Iya, Bu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu diminta untuk membuat soal dari teks ini dan siswanya itu masih ada di level menemukan informasi, bikin soal yang jawabannya itu ada di teks. Contohnya, ini soalnya Bapak Ibu. Bentar. Nah, ini soalnya. Apa bahaya sampah plastik di laut? Jawabannya ada nggak di teks? Adakah? Mana jawabannya? Ada, Bu. Ada, Bu. Bahaya. Ini. Pada bawah Jawabannya juga ada. termasuk. Bawah. Mengancam sekitar 800 spesies laut. Betul. Racun Mengancam. plastik dimakan biota, jumlahnya bertambah 8 juta ton, itu kan setidaknya jutaan tahun. Nah, itu bahayanya ada. Jadi, ini kalau level siswanya ada di menemukan informasi. Kalau level siswanya ada di level yang berbeda, maka soalnya harus dibuat berbeda. Jika level siswanya ada di memahami, ya, Aku cari dulu di lemari yang lain. memahami, pada level kognitif ini siswa telah mampu membandingkan, mengkontraskan ide atau informasi dalam atau antar teks, dan membuat kesimpulan, mengelompokkan, dan mengkombinasikan ide informasi dalam teks atau antar teks. Membuat kesimpulan dalam domain ini bermakna lebih luas daripada domain sebelumnya. Pada domain ini siswa telah mampu menyimpulkan. Kalau memahami, berarti siswanya itu udah bikin kesimpulan, udah bisa Bapak Ibu. Maka soal kita, jangan cuma ditanya apa bahaya sampah plastik di laut. Kasih dia soal yang lebih susah. Ya, minta siswanya untuk memberikan alasan, ya, melalui soal ini misalnya. Mengapa kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik? Soal ini jawabannya tersirat apa tersurat, Bapak Ibu? Tersirat. Tersirat. Ya, membuat persirat berarti siswa itu kalau mau jawab pertanyaan ini dia harus membuat apa? Alasan. Alasan, membuat kesimpulan berdasarkan teks yang sudah dia baca. Nah, ini kalau level siswa-siswi Bapak Ibu ada di tingkat memahami. Ya. Oke, jadi tingkat soalnya itu disesuaikan. Next. Kalau sampai level yang berikutnya mengevaluasi dan merefleksi, ini kan sudah L2 ya Bapak Ibu ya. Mengevaluasi dan merefleksi sudah masuk L2 ya. Ini siswanya sudah bisa menganalisis. Ya. Sudah bisa menganalisis, memprediksi, menilai konten, bahasa, unsur-unsur dalam teks. Ya. Maka kasih soal yang lebih susah lagi. Infografik tersebut kurang tepat menjelaskan tentang bahaya sampah plastik di laut. Setujukah kamu? Suruh milih, setuju atau tidak setuju. Suruh jelasin alasannya. Nah, ini dia sudah menilai konten. Ini benar nggak sih informasi yang ada di sini? Benar. Benarnya karena apa? Di teks nggak ada jawabannya. Siswanya suruh mikir sendiri. Ya. Oh, nggak benar, nggak setuju. Alasanmu apa? Siswanya sudah diminta untuk mengungkapkan pendapat. Nah, itu sudah masuk ke L2. Oke. Kalau sekarang kita bisa
berkaca ya Bapak Ibu ya. Sekarang kan lagi marak tuh berita hoax di WhatsApp. Bapak Ibu sering dapat nggak berita hoax di WhatsApp? Berita bohong di WhatsApp. Sering kan ya kita dapat berita-berita bohong di WhatsApp gitu misalnya. Nah, kalau kita tuh masih sering termakan hoax, maka berarti kita sendiri itu belum ada di level literasi membaca L2 Bapak Ibu. Ya, karena kita selalu menelan mentah-mentah informasi yang kita dapatkan. Jadi hati-hati. Kemarin kan saya tanya Bapak Ibu harapannya mengikuti pelatihan ini apa. Beberapa dari banyak dari Bapak Ibu yang mengatakan pengen kemampuan literasinya menjadi lebih baik. Maka dimulai dari kita sendiri Bapak Ibu. Guru-gurunya dulu yang literasinya harus bagus. Ya, jangan sampai kita yang sudah dewasa ini level kognitif literasi membacanya masih sampai di L1. Ya, kita belum bisa sampai ke mengevaluasi dan merefleksi, jangan sampai ya. Ya. Oke, saya lanjutkan intermezzo itu. Nah, ada yang namanya merespon dan mencipta Bapak Ibu, tapi kalau merespon dan mencipta ini tidak dimasukkan dalam jenjang madrasah ibtidaiyah. Ya, karena kalau sudah merespon dan mencipta itu sudah tingkatan yang sangat tinggi ya. Dan di dalam asesmen AKMI itu pakai komputer, jadi tidak bisa menilai sampai dengan ke tingkat yang paling tinggi. Jadi kita tinggalkan dulu yang ini ya. Nah, oke. Baik, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Nah, ini 1,5 jam kita baru materi di sesi 1 selesai. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Silahkan gunakan fitur raise hand jika ingin bertanya. Sebelum saya melanjutkan. Bu Nelvi atau Pak Azhar bisa bantu saya melihat ada yang raise hand enggak? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oh, ada Pak Faisal. Silakan Pak Faisal. Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, izin bertanya nih Bu. Ini kan sasaran tembak dari admin sendiri kan siswa kita yang kelas 5 ya Bu ya. Ya. Artinya disitulah kita bisa mendiagnosisnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu Bu, di kelas berapa kita bisa mulai untuk menekankan literasi membaca itu Bu. Sementara di kelas 1 dan 2 itu, kan kelas rendah itu 1, 2, 3 itu kan kalau kita tinjau lagi dari sisi psikologinya, anak-anak itu kan nggak diwajibkan untuk pandai membaca gitu. Ya kan Bu? Jadi kan akan ada Pak Faisal. Pak Faisal nge-freeze ya? Ya Bapak Ibu ya, Pak Faisal kayaknya terputus ya. Pak Faisal. Bu Nelvi bisa mendengar Pak Faisal enggak? Putus suara Pak Faisal, Bu. Oh, putus ya Bu Hayati ya? Sama. Iya, Bu. Oke. Saya tangkap pertanyaan dari Pak Faisal. Kita simpen dulu sambil nunggu Pak Faisalnya kembali. Yang lain ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Ya, Pak Faisal? Apakah sudah kembali? Ya. Jadi tadi pertanyaan Bapak itu mulai dari kelas berapa sebenarnya kita bisa membudayakan literasi membaca ini, begitu ya Bapak ya? Iya, kita harus sepakat dulu kan. Nanti kalau kita mulai dari kelas 1 sementara kita ada kendala di semuanya anak bisa membaca.
Bahkan ada di satu sekolah itu kan gitu. Dan kalau kita mau ikut apanya perkembangan otak anak, ini nggak diwajibkan untuk membaca sebenarnya salah 1, 2, 3. Sementara kita di negara kita tuh sistemnya harus bisa membaca 1, 2, 3. Ada teks-teks bentuk bukunya, buku-buku teks anak itu kan sebenarnya anaknya membaca gitu. Kalau kita memang mau ikuti apanya gitu kan. Gitu Bu. Ini kan saya masih bingung juga nih, di mana kita mau mulai ini. Apakah kelas 4, apakah dari kelas 1. Terima kasih Bu, itu saja Bu. Terima kasih Pak Faisal. Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya Bapak Ibu. Memang sistem pendidikan di negara kita itu masuk SD harus bisa baca, padahal anak-anaknya tidak semuanya mampu ya untuk bisa membaca ketika sudah berada di kelas 1. Bahkan di kelas 2 di sekolah anak saya sekolah di sekolah swasta, kalau PAS, PTS itu sampai dengan kelas 3 masih dibacakan oleh gurunya karena memang ada beberapa siswa yang belum lancar membaca atau sudah lancar membaca tapi belum bisa memahami ya apa sih yang diminta soal seperti itu. Nah, tadi Pak Faisal bertanya, sebaiknya kita memulai kebiasaan literasi membaca itu dimulai dari kelas berapa? Nah, kalau kita ngomongin AKMI nih ya Pak Faisal, kan Bapak Ibu nanti harus menindaklanjuti rapor AKMI, begitu ya. Maka Bapak Ibu mulainya dari kelas 5 kalau berdasarkan rapor hasil diagnosis AKMI. Ya, memulainya dari kelas 5 karena kan rapor itu muncul karena yang dinilai anak-anak kelas 5 begitu. Ya, kalau kita ngomongin AKMI seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu tindak lanjutnya ke anak-anak di kelas 5. Tapi di luar AKMI, di luar dari kegiatan AKMI ini, Bapak Ibu sudah boleh mulai menumbuhkan kebiasaan literasi membaca bahkan dari anak-anak di kelas 1. Memang level bacaannya nanti dibuat berbeda Bapak Ibu. Kalau kelas 5 itu kalau berdasarkan AKMI itu ada panjang teksnya seberapa itu diatur. Jadi kalau teks sastra itu sebaiknya 100 kata misalnya, teks informasional 50 kata misalnya. Seperti itu. Kalau yang berdasarkan AKMI acuannya segitu. Berarti kalau kelasnya di bawah kelas 5, ya Bapak Ibu pilihlah teks-teks yang lebih mudah. Nggak usah terpancang dengan banyak katanya deh. Banyak kata di dalam teksnya. Pilihkan saja teks-teks yang ringan. Misalnya setiap hari disuruh membaca ada flashcard seperti itu, permainan flashcard bisa di-download di Google ya, kayak kertas-kertas yang isinya cerita pendek, paling 2 kalimat, 3 kalimat. Muridnya disuruh baca, disuruh cerita lagi. Seperti itu bisa dibudayakan mulai dari menurut saya silahkan mau kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, tapi dengan teks yang tingkat kesulitannya berbeda-beda. Saya rasa itu jawaban saya Pak Faisal. Ada feedback lagi? Cukup Pak Faisal? Cukup, terima kasih Bu. Ya, oke. Bapak Ibu ini kan justru Bapak Ibu itu yang lebih tahu kondisi di lapangan ya. Kalau saya kan ngajarnya mahasiswa Bapak Ibu, saya nyuruh mahasiswa belajar aja. Kalau mereka ngadep saya nggak bisa jawab pertanyaan, tinggal saya marah nih. Kalau Izin Ibu, ya silakan Bu Nelvi. itu ya Ibu Masyarah ada mau bertanya Bu? Oh ya, sebentar. Bu Maisaro ya. Sebentar, saya mau cerita sedikit nih. Bapak Ibu ini kan yang menghadapi siswa ya. Jadi permasalahan-permasalahan ini sebenarnya Bapak Ibu lebih tahu. Ya silahkan Bapak Ibu sharing. Mumpung ada teman-teman guru yang lain di dalam kelas ini. Siapa tahu permasalahan Bapak Ibu itu sama. Silakan Ibu Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, tadi kan Ibu ada membahas tentang rapor AKMI ya Bu ya. Jadi saya baru tahu nih kalau bakal ada rapor AKMI-nya nih Bu setelah kegiatan nih. Yang ingin saya tanyakan gini Bu, setelah kegiatan pelatihan AKMI ini, jadi kami yang guru-guru kelas 5 ini akan membuat rapor AKMI lagi Bu. Kan kita ada rapor yang kayak RDM gitu kan Bu. Apa ini memang buat rapor sendiri gitu Bu? Dan terus
soal-soalnya sendiri itu kita yang membuat atau gimana Ibu? Ini saya kurang paham nih tentang rapor AKMI yang Ibu tadi. Soalnya tadi Ibu ada sempat menyebutkan tentang rapor AKMI. Itu aja sih Ibu. Makasih Ibu. Oke, Assalamualaikum. oke. Salam. Sebelum Bapak Ibu yang lainnya deg-degan, ya, sebentar saya jawab dulu. Sebelum Bapak Ibu yang lainnya deg-degan karena mendengar kata rapor dari saya. Jadi kita luruskan dulu Bapak Ibu ya. Nanti setelah materi ini saya akan memberikan materi tentang pemaknaan hasil AKMI. Nah, rapornya itu bukan rapornya Bapak Ibu, rapornya siswa-siswi yang kemarin sudah pada diberikan AKMI, pembelajaran AKMI toh Bapak Ibu. Ada rapornya sudah buka belum Bapak Ibu? Sebagian Belum. sudah, sebagian belum, Bu. Nah, ada yang udah, yang belum. Kalau di kelas saya kemarin, ada yang guru MI di Probolinggo itu belum membuka, karena yang bisa membuka katanya operatornya. Begitu. Iya, Bu. Nah, operator dan kepala sekolah yang sudah membuka. Nah, si teman saya ini yang kemarin ikut pelatihan bersama saya, dia juga belum buka sama seperti Bu Maisaro. Jadi ketika mendengar kata rapor apa nih? Jangan-jangan saya nih yang dinilai. Enggak, hasil Iya Ibu, AKMI saya juga baru sekolah-sekolah tahu. Bapak Ibu gitu. Jadi tenang aja Bu. Jadi nanti kan Bapak Ibu akan memberikan tindak lanjut hasil AKMI ke kelas ya. Dasarnya apa? Dasarnya itu rapor itu Bapak Ibu. Makanya nanti saya akan tanya, Bapak Ibu itu udah buka rapor hasil AKMI belum? Kalau belum, maka nanti perlu dibuka dulu karena dari situ kita bisa mendesain tindak lanjutnya nanti seperti apa. Ngaten Bu Maisa, ngoten. Ngoten itu gitu Bu Maisaro. Jadi Bisa Bu, dipahami ya? iya Bu, maksudnya kalau setelah rapor AKMI itu ditindaklanjuti, berarti nanti untuk semester berikutnya kita sebagai guru akan buat rapor khusus untuk siswa lagi Bu, itu maksud saya Bu. Itu sepertinya tidak ya, kalau berdasarkan yang saya tahu sampai sekarang itu tidak, tapi nanti Bapak Ibu akan didatangi oleh instruktur visitasi. Ya, sudah dengar itu? Nah, itu nanti Udah, Bu. Bapak Ibu visitor, nah mungkin ada yang sudah datang, beliau mungkin akan menginterview Bapak Ibu, mengobservasi kelas Bapak Ibu untuk itu. Selanjutnya Bapak Ibu teruskan budaya literasinya di kelas ya. Oke, Oke, Bu. nggak perlu saya pasangin CCTV satu-satu kan di sekolah. Begitu Makasih, Bu Bu. Maisara, sama-sama. Pak Azhar, ada pertanyaan? Bu, Kamu izin, Bu. izin bertanya. Ya, Pak Azhar dulu. Silakan Pak Azhar. Baik Bu, berhubung karena tadi kan kita sudah membahas tentang aspek ya Bu, aspek evidence legitimasi. Yang jadi pertanyaan saya Bu, bagaimana misalnya kebetulan saya juga mengajar di kelas 5 dan saya temukan beberapa siswa kelas 5 ini ada sebagian kecil lah mungkin level membacanya nggak begitu lancar Bu. Ada yang terbaca, bahkan ada sebagian yang berputusan dalam membaca, sebagian satu dua siswa lagi. Nah, jadi Bu, dalam permasalahan siswa yang seperti begini, bagaimana supaya aspek kompetensi literasi membaca bagi anak tersebut bisa maksimal? Jangankan dia bisa menemukan dan mengakses sampai mengevaluasi dan merefleksi, sementara dia membaca aja masih kesusahan. Bagaimana solusinya terhadap anak yang begini? Terima kasih Pak Azhar pertanyaannya. Ini hampir mirip ya dengan pertanyaan atau tadi sharing di awal. Ternyata memang ada beberapa kelas itu yang ada sebagian siswanya, sebagian kecil, tapi kalau kita tidak perhatikan siswa-siswa tersebut nanti bisa menghambat pembelajaran di kelas besar. Ada beberapa siswanya yang memang kemampuan membacanya masih rendah gitu ya di kelas Pak Azhar. 1-2 siswa kemampuan membacanya masih rendah. Jangankan mau mengintegrasi, mau menginterpretasi, menemukan dan mengakses informasi aja masih kesulitan. Membacanya aja masih kesulitan. Tapi itu kalau begini Bapak, sekelas ada berapa siswa Pak Azhar? Sudah 25 sampai 30 siswa. 25 sampai 30. Yang ada kasus kemampuan membacanya rendah berapa kira-kira dari 25 siswa ini?
dua orang aja, satu dua orang. 1-2 orang aja. Nanti kalau Bapak Azhar buka rapor hasil AKMI di sekolahnya Pak Azhar ya, itu pastikan yang muncul adalah mayoritas ya Bapak ya. Jadi yang minoritas ini mungkin tidak akan terwakilkan. Itu loh Pak Azhar. Nah, Bapak yang paling tahu adalah orang yang paling tahu. Walaupun hasil AKMI-nya sudah menunjukkan L1, tapi siswa Bapak ini masih ada yang bahkan L1 aja belum nyampe. Maka siswa yang 2 siswa ini yang butuh penanganan khusus, Pak Azhar yang harus memberikan treatment tersendiri. Istilahnya ya ekstra ya. Karena mungkin mereka akan kesulitan mengikuti teman-temannya. Mungkin Pak Azhar bisa memulai dengan memberikan teks yang lebih intens, tapi teksnya itu yang mudah-mudah aja. Mungkin seminggu 2 kali mereka disuruh baca, dikasih cerita pendek sekali. Hari berikutnya mereka suruh cerita. Udah dibaca belum ceritanya? Coba dong Bapak ceritain tentang apa. Itu dibiasakan Pak Azhar. Hal yang seperti itu salah satu contohnya. Jadi memang harus ada treatment khusus untuk anak yang minoritas seperti ini. Kemampuannya minoritas. Supaya bisa mengejar ketertinggalan teman-temannya. Gurunya ekstra, siswanya pun kan akhirnya juga harus ekstra. Yang melatih literasi membacanya. Gitu Pak Azhar mungkin masukan dari saya. Ya, jangan salah sampai tingkat mahasiswa. Saya masih seperti itu Bapak Ibu. Ada pelajaran mata kuliah book report ya kalau di kampus saya. Saya di sastra Inggris. Saya minta mahasiswa membaca 1 novel bahasa Inggris dalam waktu 1 minggu. Kemudian mereka harus cerita ke saya, menjawab pertanyaan dari saya. Sama ya kalau di kampus saya, karena saya belajarnya bahasa Inggris, literasi membaca bahasa Inggris mahasiswa yang harus diperbaiki. Jadi sebenarnya kasusnya mirip ya, cuman siswanya aja yang mungkin berbeda. Terima kasih Pak Azhar, pertanyaannya bisa diturunkan dulu tangannya, raise hand-nya, kita ke Bu Nelvi. Terima kasih, Ibu. Mungkin pertanyaan saya ini hampir sedikit sama pertanyaan Pak Azhar ya Bu ya. Cuman mungkin saya sedikit minta solusi nih dari Ibu. Setiap kelas tuh memang level daya tarik membaca anak itu berbeda-beda gitu kan Bu. Ketika kita dalam situasi yang mungkin sangat-sangat ini ya Bu ya, sangat-sangat sudah di level bawah gitu kan, kita nggak mungkin untuk selalu memantau anak yang daya literasi membacanya itu di bawah terus gitu. Kasihan dengan yang level sudah menengah gitu. Nah, bagaimana ini menurut saya gitu, saya minta apa dari Ibu, kalau seandainya memang cara-cara yang kita buat atau metode-metode yang kita buat itu memang sudah tidak bisa menguntungkan dari yang menengah ke bawah tadi, saya mengambil sikap itu untuk mengelompokkan gitu Bu. Nah, kalau menurut Ibu gimana? Mengelompokkan dalam arti kata bukan saya memilah ya Bu ya. Artinya mengelompokkan itu saya saya apakan ke menengah, ke bawah, sama ke yang sudah mayoritas sudah paham gitu Bu. Jadi nanti di situ bagi yang sudah mayoritas level membacanya itu sudah sempurna atau sudah bagus gitu, saya ambil guru kecil gitu dari mereka, satu dari mereka untuk saya ambil menjadi guru, saya pindahkan ke pengelompokan level yang bawah gitu. Artinya mereka bisa bekerja sama membantu temannya gitu. Sejauh ini saya buat seperti itu, tapi saya nggak tahu apakah metode saya yang lakukan ini memang bisa atau tidak, karena baru berjalan berapa minggu. Oke. Tapi daya tarik mereka itu ada gitu. Mohon petunjuknya, terima kasih Ibu. Iya Bu Nelvi, terima kasih sharingnya. Ibu, Bu Nelvi itu udah 1 langkah yang bagus sekali. Model-model pembelajaran itu kan banyak ya Bu Nelvi dan Bapak Ibu yang lain. Kita mengajar di kelas itu apa ya, ngomong terus toh Bapak Ibu? Kan enggak ya. Kalau kita ngomong tutorial terus, siswanya ya sing raiso tambah raiso tuh kan, yang nggak bisa. Yang nggak bisa tambah nggak bisa, ya, yang bisa nggak pinter-pinter gitu ya. Jadi kita butuh model pembelajaran yang nggak monoton. Salah satunya yang sudah dilakukan Bu Nelvi tadi bagus sekali. Selain bisa membuat kelas itu lebih aktif, student centered learning ya namanya, pembelajaran berbasis siswa. Bu Nelvi sekaligus itu sudah mencoba mengurai permasalahan keberagaman kompetensi siswa didik yang ada di kelas dia. Dan itu bagus Bu Nelvi ya menurut saya. Ya, apakah itu akan berhasil atau tidak? Silakan Ibu pantau selalu. Karena kalau misalnya cara saya yang pertama tadi dikasih bacaan tiap hari atau tiap seminggu 2 kali itu nggak efektif. Lama-lama mereka males. Ya, satu-satunya yang bisa kita kontrol
kegiatan pembelajaran di kelas yang dibuat seaktif mungkin. Temennya yang udah bisa, ngajarin yang belum bisa. Ibu masuk ke situ. Ya, kalau temennya udah ngajarin, ibu masuk ke situ, ke kelompok kecil itu, kemudian meluruskan apa-apa yang belum dipahami teman-teman yang lain. Itu kalau bisa jalan, saya yakin ibu, pelan-pelan ya, tapi it needs proses ya, itu butuh proses, akan menjadi cara yang efektif. Tapi jangan lupa, siswa itu punya kejenuhan, Bu Nelvi, dan Bapak Ibu yang lain. Kalau caranya gitu terus, mungkin anak-anak akan alasan, terus kemarin udah Bu, yang lain. Nah, besok lagi Ibu harus memutar otak nih. Cara lain apa ya? Nah, karena itu nanti kita ada model-model pembelajaran di sesi ketiga yang Bapak Ibu bisa otak-atik di situ. Ya, bagaimana caranya model-model pembelajaran itu bisa diaplikasikan sesuai dengan tingkat kompetensi siswa di kelas Bapak Ibu dan juga untuk mewujudkan suasana kelas dengan lebih baik. Saya rasa begitu Bu Nelvi. Silakan dilanjutkan Makasih, Bu. sambil terus berkreativitas. Oke. Ya, Bu. Cukup? Bisa diturunkan tangannya Bu Nelvi? Kita lanjutkan ya. Nah, tadi ada aspek, ada level, terus ada tingkat kemahiran Bapak Ibu ya. Ada tingkat kemahiran literasi membaca. Nah, yang pertama itu perlu pendampingan. Tingkat kemahiran yang paling rendah adalah perlu pendampingan. Yang kedua dasar, yang ketiga cakap, keempat terampil, dan yang kelima adalah apa? Perlu ruang kreasi. Nah, nanti di dalam rapor hasil AKMI di sekolah Bapak Ibu akan menemukan 1, 2, 3, 4 aja, 5-nya nggak ada. Kenapa? Karena kalau perlu ruang kreasi ini sudah level yang paling tinggi, kayak siswa sudah bisa membuat poster, siswa sudah bisa membuat spanduk, membuat himbauan yang ditempel di tempat umum itu. Jadi levelnya sudah tinggi dan tidak bisa dinilai dengan komputer. Sementara AKMI yang dilaksanakan di madrasah-madrasah tahun ini itu dinilainya berdasarkan sistem komputer. Jadi hanya mencakup tingkat kemahiran 1, 2, 3, 4. Nah, Bapak Ibu mungkin akan bertanya-tanya, iki opo? Kok iki opo? Ini apa gitu ya? Ini apa bedanya? Ada perlu pendampingan, dasar, cakap, terampil. Kalau Bapak Ibu bertanya-tanya, maka saya akan kasih jawabannya. Sebentar, saya ganti slide. Ini kita sudah masuk ke materi yang kedua. Ya, sebentar, saya buka dulu slide-nya, materi kedua. Pemaknaan hasil AKMI. Oke, tadi materi pertama adalah wawasan literasi membaca. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pemaknaan hasil AKMI ya Bapak Ibu ya. Bisa dilihat di layar Bapak Ibu sudah tampak PPT saya? Sudah, oke. Oke, pemaknaan hasil AKMI khusus literasi membaca. Pemaknaan hasil AKMI itu apa, Bapak Ibu? Pemaknaan hasil AKMI adalah hasil diagnosis asesmen peserta didik dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan pembelajaran berdasarkan tingkat kemahiran sesuai dengan kompetensi literasi yang dicapainya. Ya, pemaknaan hasil AKMI itu adalah hasil diagnosis asesmen siswa yang ada rekomendasi tindak lanjutnya. Siapa yang nanti menindaklanjuti? Tentu saja adalah Bapak Ibu sebagai gurunya. Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu membuka hasil AKMI? Ayo, kalau sudah angguk-angguk, kalau belum geleng-geleng Bapak Ibu. Geleng, ada yang angguk-angguk, ada yang geleng-geleng ya. Jangan angguk-angguk, geleng-geleng, pusing ya Bapak Ibu. Ada yang sudah, ada yang belum.
Nanti coba ditanya di sekolahnya ya Bapak Ibu, bagaimana karena Bapak Ibu kan nanti yang akan bertanggung jawab tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu harus sudah membuka nanti sebelum tindak lanjut ya. Hasilnya AKMI gimana sih di sekolah saya gitu. Ini nanti saya kasih contohnya buat yang belum melihat rekomendasi. Contoh rekomendasinya saya kasih lihat contoh punya saya. Saya minum dulu ya Bapak Ibu. Kita break sebentar aja, tapi Bapak Ibu jangan kemana-mana. Saya izin sebentar aja, melegakan tenggorokan sebentar. Halo, Bapak Ibu saya sudah kembali. Oke, saya sudah kembali ya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Oke, sudahkah Bapak Ibu membuka hasil AKMI? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, hasil capaian raport AKMI 2022 itu bisa diakses di sini, pdakmikemenak.go.id. Silakan nanti bertanya pada petugas di sekolah Bapak Ibu ya, untuk bisa mengaksesnya. Ya, oke. Nanti saya kasih contoh. Nah, sebenarnya laporan hasil AKMI atau yang tadi saya bilang rapornya tuh ada apanya sih, Bu Ike gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya. Di dalam rapor itu ada hasil, ada level kemahiran. Level kemahirannya ada perlu pendampingan, dasar, cakap, terampil, perlu ruang kreasi, dan ada deskripsinya, ada pula rekomendasi. Masih pusing Bu, baca ini belum jelas. Oke, kita lanjut dulu sini ya. Hasil capaian literasi membaca AKMI tahun 2022 secara garis besar tuh seperti ini Bapak Ibu. Jadi tingkat kemahirannya, berdasarkan tingkat kemahirannya, siswa-siswi madrasah ibtidaiyah di Indonesia itu secara general seperti ini. Yang paling besar ada di tingkat kemahiran apa Bapak Ibu kalau baca diagram ini? Ada di tingkat kemahiran paling besar tingkat kemahiran dasar ya Bapak Ibu ya. Dasar itu tingkat yang kedua ya. Kalau tingkat yang paling bawah itu perlu pendampingan. Ya. Tingkat yang kedua itu dasar. Ini secara garis besar se-Indonesia ya Bapak Ibu ya. Padahal tadi kan Bapak Ibu masih pada bercerita, Bapak Ibu yang ada yang di lapangan masih bercerita, masih ada yang levelnya justru masih di bawah itu ya. Membaca saja aja yang belum lancar misalnya. Jangan kan membaca aja. Minat untuk membaca, minatnya aja belum ada. Nah, Bapak Ibu kan yang ada di lapangan yang lebih tahu. Ini kalau secara garis besar se-Indonesia itu ada di levelnya dasar. Yang kedua, level yang kedua apa Bapak Ibu hasilnya kalau dari sini? Ada di
Hijau, Terampil. warna hijau. Warna hijau ini Cakap. cakap ya. Cakap itu justru ada level ketiga loh Bapak Ibu, jangan salah. Ya. Itu di tingkat kemahiran nomor 3, bukan level. Tingkat kemahiran yang ketiga. Nah, baru yang berikutnya ada terampil, justru perlu pendampingan itu secara mayoritas garis besar ada di nomor 4. Nah, kalau yang perlu ruang kreasi tidak ada karena tidak bisa diukur lewat komputer. Ini secara garis besar. Nah, apa saja tingkat kemahiran? Tingkat kemahiran, sekarang kita bicara tingkat kemahiran ya Bapak Ibu ya, tapi tetap jangan melupakan aspek dan level tadi di materi kita yang pertama. Tingkat kemahiran ada 5. Perlu pendampingan, dasar, cakap, terampil, dan perlu ruang kreasi. Sekali lagi, Bapak Ibu perlu nanti membaca modul yang ada di LMS atau yang nanti akan saya share ke Bapak Ibu ya. Jadi biar lebih bisa memahami. Oke. Kita bahas satu-satu. Yang dimaksud dengan perlu pendampingan itu apa sih? Nah, kita bahas ya satu-satu. Nah, ini dia yang dimaksudkan tingkat kemahiran perlu pendampingan pada jenjang madrasah ibtidaiyah adalah peserta didik mampu menemukan satu informasi eksplisit atau tersurat dalam teks, tetapi belum mampu memilih informasi yang relevan dalam teks dengan cakupan isi sederhana, sedang, tinggi, dan tingkat kebahasaan sederhana. Oke. Jadi kalau perlu pendampingan, itu seperti ini Bapak Ibu. Siswanya tuh udah bisa nemuin satu informasi eksplisit udah bisa di dalam teks. Tapi belum bisa memilih informasi yang relevan. Kalau dari deskripsi ini, dari pengertian ini, berarti masuknya ke level L1, L2, apa L3 Bapak Ibu? Perlu pendampingan ini L1, L2, L3, atau L1 belum genep? L1 belum genep ya, tapi Ya. karena L1 kan ada menemukan dan apa L1? Menemukan dan memilih. Menemukan dan mengakses ya. Menemukan dan memilih. Akses. Nah, ini kalau perlu pendampingan itu L1 belum genap. Baru menemukannya doang. Memilihnya, mengaksesnya belum bisa. Ya. Nah, kalau di tingkat kemahiran atasnya, kita ada tingkat kemahiran dasar. Di jenjang madrasah ibtidaiyah, tingkat kemahiran dasar literasi membaca berarti peserta didik itu mampu mengambil informasi teks tetapi belum mampu memahami secara utuh isi teks dengan cakupan isi sederhana, sedang, tinggi, dan tingkat kebahasaan sederhana. Kalau ini dasar, ya berarti dia sudah lengkap belum L1-nya, Bapak Ibu? Sudah. Ya, dia sudah bisa menemukan dan mengakses. Ya, lengkap L1-nya. Ya, oke. Maka dari itu tadi kalau ceritanya Pak Azhar, di kelasnya masih ada sekitar 2 sampai 3 siswa yang bacanya aja masih susah. Nah, itu masih mungkin masuknya di tingkat kemahiran perlu pendampingan. L1-nya belum bisa. Dasar belum sampai. Perlu pendampingan, makanya harus selalu didampingi untuk membiasakan membacanya. Kita naik ke jenjang di atasnya adalah tingkat kemahiran cakap. Di sini peserta didik mampu memahami teks dengan baik. Bisa memahami teks dengan baik, bisa. Tapi belum bisa merefleksikan terhadap kehidupan sehari-hari. Belum bisa menilai kesesuaian isi teks dengan ilustrasi. Dan format penyajian teks itu juga belum bisa menilai kesesuaiannya. Teksnya dengan cakupan isi sederhana, sedang, tinggi,
dan tingkat kebahasaan yang sederhana. Ini levelnya di mana Bapak Ibu kalau udah cakap? L2 belum genap ya. Jadi L2-nya belum banget gitu. Oke, kita lengkapi dengan tingkat kemahiran di atasnya. Jenjang madrasah ibtidaiyah ada terampil. Peserta didik mampu memahami ya, menilai dan merefleksi teks dengan baik, tetapi belum mampu merespon dan membuat saran, himbauan, kalimat hikmah berdasarkan permasalahan dalam teks dengan cakupan isi sederhana, sedang, tinggi, dan tingkat kebahasaan sederhana. Nah, ini kalau terampil L2 lengkap. Ya. Bahkan ini ya L2 lengkap. Kalau sudah diperlu ruang kreasi, semuanya sudah dikuasai Bapak Ibu. Ini sudah L3. Peserta didik sudah menguasai semua kompetensi literasi membaca. Semuanya sudah bisa. L1, L2, L3. Termasuk merespon, membuat saran, himbauan, kalimat hikmah dengan cakupan isi sederhana, sedang, tinggi, dan tingkat kebahasaan sederhana. Makanya tapi kalau secara garis besar belum ada yang nyampe ke tingkat kemahiran ini ya Bapak Ibu. Saya ulangi lagi ya. Untuk hasil AKMI MI belum ada yang sampai ke perlu ruang kreasi. Tapi Bapak Ibu nanti kalau di kelas pengen mengarahkan ke sana, itu boleh banget. Jangan dibatasi. Perlu ruang kreasi itu seperti apa? Tadi sudah saya sampaikan. Perlu ruang kreasi itu kayak siswanya disuruh baca teks. Tadi ya buang sampah di laut, tadi ada teks buang sampah di laut misalnya. Habis baca teks, siswanya disuruh bikin poster. Itu sudah masuk ke perlu ruang kreasi Bapak Ibu. Masa nggak boleh bikin soal kayak gitu? Ya boleh lah. Ya, jadi walaupun siswanya belum ada di level perlu ruang kreasi, Bapak Ibu boleh mengarahkan ke sana. Sama juga nanti misalnya, hasil diagnosis AKMI, hasil rapor AKMI di sekolah Bapak Ibu itu deskripsinya masih di tingkat kemahiran dasar. Kalau di tingkat kemahiran dasar, berarti yang udah ada di dasar itu dikuatkan. Yang di atasnya dasar, cakap misalnya, silahkan diarahkan untuk ke cakap. Paham ya Bapak Ibu? Ulangi ya. Misalnya nanti hasil rapor diagnosis AKMI di sekolah Bapak Ibu itu menunjukkan tingkat kemahirannya dasar. Berarti kemampuan dasarnya ini dikuatkan. Dan Bapak Ibu pasang target untuk bisa sampai ke kemampuan cakap. Kalau saya pengen sampai ke terampil, boleh nggak? Boleh nggak Bapak Ibu? Kalau dari dasar ke cakap kan naiknya 1 tingkat. Iya. Kalau naiknya sampai ke terampil boleh nggak? Berarti naiknya 2 tingkat. Boleh nggak? Boleh nggak sih Bapak Ibu? Boleh lah. Saya rasa boleh, Bu. Boleh. Saya rasa Bu boleh. Nelvi. Kenapa Ya, Bu Nelvi boleh. boleh? Begini Bu, dari dasar, waktu dasar itu ketika kita kasih materi, mungkin anak-anak hanya bisa mengambil informasi dari apa yang kita berikan. Kita sudah menjelaskan tuh berbagai macam jenis materi, misalnya tentang iklan Bu. Jadi iklan itu seperti ini, nah bahasanya seperti ini. Nah, kalian kalau mau lebih mengenal kembali, ayo kita buat kalian lihat contoh iklan yang ada di televisi. Kira-kira iklan apa yang mudah kalian pahami dan bisa kalian langsung praktekkan ke depannya. Misalnya tentang air mineral misalnya Bu Aqua. Ayo perhatikan iklan itu tentang apa, kemudian menyampaikan apa, kemudian bagaimana bahasa kamu, ayo bagaimana. Itu kan sudah lari ke terampil kan Bu. Dia mampu untuk memahami, kemudian mengekspresikan di depan teman-temannya. Saya rasa dari dasar ke cakap itu saya rasa tidak masalah, karena anak daya tangkapnya itu kan lebih cepat juga untuk bisa mengekspresikan. Saya rasa seperti itu Bu.
Oke, Bu Nelvi, thank you. That's a very nice answer. Jadi kita jangan membatasi Bapak Ibu. Masa naiknya suruh 1 tingkat, mau naik 2 tingkat juga boleh, 3 tingkat juga boleh. Ya, tapi jangan lupa dilihat kondisi kelasnya. Sekali lagi kan kondisi kelasnya yang tahu Bapak Ibu, ya. Jadi jangan mengkotak-kotakan diri. Aku manut kok, hasil akminnya ngene, aku 1 aja naiknya. Nah, kalau anaknya bosen, mau dipaksa gitu terus, udah bisa menemukan informasi, ini naikin dong levelnya. Ya, jadi nggak apa-apa, boleh naik 1 level, 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, silahkan. Tapi tentu saja kalau naiknya kita ke tingkatnya banyak ya, lebih banyak, effort Bapak Ibu juga akan lebih banyak. Effort toh ya, usahanya Bapak Ibu akan lebih banyak. Ya, Bapak Ibu akan menjelaskan lebih banyak, mungkin butuh media pembelajaran yang lebih banyak, ya, menjelaskan lebih banyak itu. Tapi itu nggak apa-apa, tidak masalah. Oke, sebentar Bapak Ibu.